Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Resta Karo-Karo, dalam Belajar Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kita telah tiba di pelajaran hari Kamis 18 November dengan judul pembahasan sebuah pertanyaan tentang penyembahan. Mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Urapi kami dengan kuasa-Mu untuk dapat memahaminya. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, harapan kami pemirsa tetap mengikuti kami dalam program Sekolah Sabat 777 agar hubungan kita semakin erat dengan Tuhan melalui video Bakti Channel. Kutipan Sekolah Sabat hari ini mengatakan, inti dari hubungan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel adalah penyembahan. Apa yang membuat mereka berbeda dari dunia sekeliling mereka adalah hanya mereka sebagai sebuah bangsa yang sedang menyembah Allah yang benar, sebagai lawan dari dewa-dewa dan dewi-dewi palsu dari dunia kekafiran, di mana memang bukan Allah yang sesungguhnya. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Ulangan 32 ayat 39. Bacalah Ulangan 4 ayat 19, Ulangan 8 ayat 19, Ulangan 11 ayat 16, dan Ulangan 30 ayat 17. Apa amaran yang umum dalam setiap ayat-ayat ini? Mengapa amaran ini sangat penting bagi bangsa Israel? Beribu-ribu tahun yang lalu, sama seperti saat ini, umat Allah eksis dalam sebuah kebudayaan dan lingkungan yang dalam banyak kasus memancarkan standar dan tradisi dan konsep-konsep yang bertentangan dengan iman mereka. Itulah sebabnya umat Allah harus selalu berjaga-jaga. Kalau tidak, cara-cara dunia, berhala-berhala mereka, dan Allah-Allah mereka akan menjadi pusat penyembahan kita juga saat ini. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ulangan 4 ayat 24, Ulangan 5 ayat 9, Ulangan 6 ayat 15. Dan Dia sendiri sebagai pencipta dan juga penebus kita layak untuk menerima penyembahan kita. Dalam hal ini juga tidak ada jalan tengah. Apakah kita menyembah Tuhan yang membawa kehidupan, kebaikan, dan berkat, kalau kita menyembah Allah lain yang menghasilkan kejahatan, kutuk, dan kematian? Bacalah Wahyu 13 ayat 1-5 dan fokuslah pada ayat pertanyaan tentang bagaimana penyembahan itu sedang dinyatakan di sini. Kemudian bandingkan dengan ayat-ayat itu dengan Wahyu 14 ayat 6-12. Apa yang sedang terjadi dalam kitab Wahyu yang merefleksikan amaran yang diberikan di dalam kitab Ulangan dan di keseluruhan Alkitab sebenarnya tentang penyembahan yang tidak benar? Walaupun berbeda dalam hal konteks, tapi isunya tetaplah sama. Apakah orang menyembah Allah yang benar dan memiliki hidup, atau apakah mereka mengalahkan pada tekanan-tekanan baik? Tekanan itu sangat jelas ataupun tidak kentara, atau kedua-duanya, untuk mengalihkan kesetiaan mereka dari Dia dan menghadapi kematian? Pada akhirnya, jawaban tersebut terletak di dalam setiap hati dari setiap individu. Allah tidak memaksa bangsa Israel kuno untuk mengikuti Dia, dan Dia tidak ingin memaksa mereka. Seperti yang kita lihat dalam Wahyu 13, pemaksaan adalah apa yang akan diterapkan oleh si binatang, oleh patungnya. Allah sebaliknya, Dia bekerja dengan kasih. Bagaimana kita bisa yakin, walaupun secara tidak terang-terangan, bahwa kita tidak akan meninggalkan secara perlahan-lahan kesetiaan kita kepada Yesus karena Allah lain? Boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah Sabat di hari ini menuntun kita, memberikan satu pelajaran yang baru bagi kita, untuk dapat kita ingat kembali bagaimana pentingnya menyembah Allah pencipta dan juga pemilik bumi dan segala isinya. Jangan kiranya kita terpengaruh
dengan ilah-ilah, dewa-dewa yang mungkin menarik yang ada zaman sekarang ini, yang membuat hubungan kita jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran Tuhan, dan membawa kita kepada kebinasaan. Sekali lagi, pastikan kita ada di dalam kebenaran Tuhan, menyembah dan memuliakan Dia sebagai Tuhan dan juga pencipta kita serta penebus kita. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami melalui pelajaran Sekolah Sahabat, supaya kami dapat menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di zaman sekarang ini juga Tuhan, sebagaimana zaman Israel ribuan tahun yang lalu, juga terjadi penyembahan kepada berhala, dewa-dewa, dewi-dewi yang membawa hidup kami jauh dari Tuhan. Namun ya Tuhan, dewa-dewa, dewi-dewi bentuk modern saat sekarang ini sering sekali mengambil waktu kami yang seharusnya kami gunakan untuk menyembah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Semoga melalui pelajaran ini akan kembali menuntun langkah hidup kami, hanya menyerahkan hidup kami menyembah Engkau sebagai Tuhan dan pencipta kami dan juga penebus kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berikan berkat sorga kepada semua hamba-hambamu, pemirsa Bakti Channel. Rancangan damai sejahtera Tuhan selalu berikan bagi mereka. Bila mereka ada dalam keadaan sakit, Tuhanlah menyembuhkannya. Bila mereka dalam pergumulan, Tuhan menangkan dia untuk dapat mencapai apa yang Tuhan kehendaki atas diri mereka. Apabila mereka dalam duka, Tuhan kiranya hibur, berikan penghiburan sejati bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya rancangan-Mu selalu rancangan damai sejahtera. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran Sekolah Sahabat hari ini. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.